Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Siapkan catatan kalian nih, karena hari ini kita bakal langsung ngebedah pertandingan penutup grup Cup Piala Dunia 2026 yang gila, menegangkan banget. Ya, Kolombia lawan Portugal. Oke, skor akhirnya memang 0-0, tapi tunggu dulu, jangan sampai angka itu menipu kalian. Laga ini tuh benar-benar syarat sama anomali taktis, pertarungan lini tengah yang super intens, dan wow, drama detik-detik terakhir yang bikin jantungan. Nah, buat fokus analisis kita hari ini, ada 5 poin utama. Pertama, hasil imbang tanpa gol yang sengit banget. Kedua, kita bahas skema penyerangan Kolombia. Ketiga, duel jenderal lapangan, James versus Ronaldo. Keempat, insiden ujung kaki di menit ke-91. Dan yang terakhir, kelima, apa sih konsekuensinya buat turnamen ini? Oke, langsung aja masuk ke poin pertama, hasil imbang tanpa gol yang benar-benar sengit. Kalian pasti sering dengar mitos kalau skor 0-0 itu ngebosenin atau mainnya pasif ya kan? Nah, laga hari ini tuh mematahkan mitos itu berkeping-keping. Coba lihat angka ini, 1,38. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah total kombinasi expected goals atau XG dari kedua tim. Dan ini cuma di babak pertama aja loh, bayangin. Buat kalian yang sering mantau metrik sepak bola modern, pasti tahu kalau angka segini tuh tinggi banget. Malahan ya, ini jadi babak pertama 0-0 yang paling agresif dan paling banyak peluang di sepanjang Piala Dunia 2026 sejauh ini. Jadi, angka XG yang tinggi tadi tuh jelas bukan kebetulan doang. 30 menit pertama itu bener-bener kaos, serang-serangan dari ujung ke ujung, menghibur banget pastinya. Di awal-awal, John Arias sempat dapat peluang sundulan yang sayangnya melambung. Gak lama, Ruben Neves balas menyerang, tapi tembakannya melebar. Terus, nah ini nih, ada momen gila pas kiper Kolombia, Camilo Vargas, sampai harus terbang buat ngeblok tendangan salto jarak dekat dari Cristiano Ronaldo. Intinya, Diogo Costa sama Camilo Vargas benar-benar dipaksa kerja keras peras keringat sejak peluit pertama bunyi. Lanjut ke poin kedua, mari kita bongkar skema penyerangannya Kolombia. Di bawah asuhan Nestor Lorenzo, Kolombia ini datang bawa rencana yang jelas dan brutal. Mereka pengen mendominasi penyerangan dari detik pertama. Dan gila, strateginya brilian banget. Bayangin, mereka langsung lepasin 2 tembakan cuma dalam 2 menit pertama. Asal tahu aja, ini rekor baru loh, tembakan paling awal dalam sejarah pertandingan Piala Dunia di abad ke-21. Mereka literally nggak ngasih ruang buat Portugal napas. Kalau di total, Kolombia nyetak 12 tembakan di babak pertama aja. Buat ngasih gambaran, jumlah tembakan di satu babak ini tuh jauh lebih banyak daripada total tembakan yang dihadapi pertahanan Portugal di 2 pertandingan full mereka sebelumnya. Bener-bener agresivitas tingkat dewa. Tapi, ya disinilah masalah utamanya buat Kolombia. Masuk ke babak kedua, rentetan serangan mereka lewat Cordoba, Lerma, Rios, Huerta, sampai Suarez itu sebenarnya terus jalan. Cuma, penyelesaian akhirnya itu loh, tumpul banget. Peluang-peluang emas itu entah melenceng jauh atau ya diselamatkan dengan gemilang sama kiper Portugal Diogo Costa. Termasuk satu tembakan meriam jarak jauh dari Jefferson Lerma yang berhasil diblok. Jadi mau mendominasi kayak apapun kalau ujung-ujungnya gagal konversi jadi gol ya repot. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Duel para jenderal lapangan, James Rodriguez melawan Cristiano Ronaldo. Nah, dari kebuntuan tadi, kita bisa narik perbandingan taktis yang menurut saya paling menarik di laga ini. Ini soal 2 pemain veteran yang manggul beban berat negaranya masing-masing. Coba kita adu statistiknya. James Rodriguez itu benar-benar jadi otaknya lini tengah Kolombia. Dia berhasil nyiptain 5 peluang, dan itu rekor tertinggi di laga ini by the way. Plus ngelepasin 43 operan di sepertiga akhir pertahanan lawan. Dia yang pegang kendali ritme. Di sisi lain, ada Cristiano Ronaldo. Ya ini memang penampilan ke-25 dia di Piala Dunia, tapi sayangnya pertandingannya tuh kerasa sepi banget buat dia. Dia cuma bisa bikin 3 tembakan dan total cuma 35 kali nyentuh bola. Bener-bener kontras banget kan dampaknya di atas lapangan? Konteks sejarahnya juga bikin perbandingan ini makin dalam. Dengan laga ini, James resmi jadi pemain Kolombia pertama yang nyentuh 11 penampilan di Piala Dunia. Pencapaian yang luar biasa pastinya. Tapi di kubu seberang, meski Ronaldo datang dengan modal PD habis cetak 2 gol ke gawang Uzbekistan, skema taktik Portugal hari ini malah bikin lini tengah mereka terisolasi. Akhirnya suplai bola ke sang kapten mampet dan Ronaldo jadi kelihatan frustrasi banget nyari ruang buat nembak. Oke, masuk ke poin keempat. Insiden ujung kaki di menit ke-91 yang bikin jantungan. Pas pertandingan masuk masa stoppage time, wah ketegangan benar-benar memuncak. Kita disuguhin momen yang paling kontroversial dan paling menguras emosi.
Yuk kita bedah sekuens menit ke-91 ini pelan-pelan. Langkah pertama, Juan Fernando Quintero ngelepasin umpan silang yang manis banget. Langkah kedua, Davinson Sanchez lompat tinggi, boom, sundulan maut. Langkah ketiga, jala bergetar, pemain Kolombia meledak, lari selebrasi ngerasa mereka udah ngunci kemenangan. Terus, nah ini, langkah keempat, realitas menghantam keras. Bendera hakim garis naik, VAR ikut campur dan ya, golnya dianulir karena offside. Alasan dianulirnya itu yang bikin lemes supporter Kolombia. Ujung kakinya sedikit melewati Rafael Leao. Bayangin, cuma sebatas ujung sepatu. Tipis banget marginnya. Tapi ya, begitulah kejamnya sepak bola modern era VAR sekarang. 1 inci aja bisa ngubah segalanya kan? Terus lucunya nih, atau ironisnya, beberapa detik abis drama itu, Rafael Leao nyaris aja nyuri kemenangan buat Portugal. Sayangnya, tembakan dia dari ujung kotak penalti malah melebar ke tiang jauh. Bener-bener roller coaster emosi dari satu gawang ke gawang lain. Terakhir, poin kelima. Apa sih konsekuensinya buat turnamen ini? Jadi, hasil imbang tanpa gol tapi super intens ini ngaruhnya kemana sih buat gambaran besarnya? Well, 1 poin ini udah cukup buat mastiin Kolombia keluar sebagai juara grup K. Nanti tanggal 3 Juli di babak 32 besar mereka bakal ketemu Ghana. Nah buat Portugal, mereka terpaksa puas cuma jadi runner-up grup. Jujur aja ini posisi yang cukup bahaya. Soalnya mereka udah ditunggu lawan yang alot banget yaitu Kroasia. Dan kalaupun Portugal lolos di babak 16 besar, mereka punya peluang besar buat bentrok sama Spanyol. Wah, jalan Portugal otomatis jadi jauh lebih terjal sekarang. Hari ini kita disuguhin tontonan taktik build-up dan cara nyiptain peluang yang bener-bener kelas dunia. Tapi, yaitu, penyelesaian akhirnya sama-sama bikin gemas. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau insting membunuh di depan gawangnya masih setumpul ini, kira-kira mampukah Kolombia dan Portugal bertahan menghadapi kejamnya fase gugur yang pastinya nggak kenal ampun? Coba deh kalian pikirin sambil nungguin babak 32 besar mulai. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi bedah taktik hari ini. Terus nikmati sisa laga Piala Dunia dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.